Media Pembelajaran Cerita Rakyat dan Cerpen Bahasa Indonesia Kelas 10 Nani Sugiyarti NIP 19800704 201408 2001 SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulisan. 2. 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. 4.8 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. 2. Menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. 3. Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. 4. Mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai dengan religius, mandiri, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan terampil berpikir. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas sehubungan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran di atas. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, fungsi, struktur, unsur, jenis, dan kaidah kebahasaan. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Kemudian, pengertian cerita pendek merupakan sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Kedua, disampaikan secara turun-temurun. 3, tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya. 4, kaya nilai-nilai luhur. 5, bersifat tradisional. 6, memiliki banyak versi dan variasi. Dan ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau acara pengungkapannya. Berikut adalah ciri-ciri dari cerita pendek. 1. Bersifat fiktif atau karangan dari penulis. 2. Tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Dapat dibaca dengan sekali duduk. 4. Diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. 5. Memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. 6. Biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Dan 7. Memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah fungsi dari cerita rakyat. 1. Sebagai sarana hiburan. 2. Sarana pendidikan. 3. Sarana penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat yang menjadi pemilik cerita rakyat tersebut. Dan keempat, sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sementara fungsi cerita pendek yang pertama adalah rekreatif, estetis, didaktik, moralitas, dan religius. Baik, berikutnya adalah struktur dari cerita rakyat. Yang pertama adalah bagian pengenalan, kemudian 2 peristiwa atau klimaks, dan terakhir adalah bagian penyelesaian atau resolusi. Nah, berikutnya adalah struktur dari cerita pendek, terdiri dari 6 struktur. Yang pertama abstrak, itu merupakan memberikan gambaran awal cerita. Kedua, orientasi, merupakan bagian perkenalan tokoh dan latar. Ketiga, komplikasi, tokoh-tokoh akan menghadapi konflik. Keempat, evaluasi, perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi atau klimaks. Kelima, resolusi, bagian peleraian. Dan keenam, koda, yaitu bagian akhir dari cerita. Baik, yang pertama berikut adalah unsur intrinsik dari cerita
dari kedua jenis prosa tersebut. Yang pertama adalah tema itu adalah ide pokok, kemudian alur itu adalah plot atau jalan cerita, kemudian latar itu setting yaitu tempat, waktu, dan suasana, keempat tokoh dan karakterisasi, kelima sudut pandang, dan keenam adalah amanat. Dan untuk nilai ekstrinsik yaitu ada agama, moral, pendidikan, sosial, budaya, politik, sejarah, psikologi, dan aliran pengarang. Berikutnya adalah jenis cerita rakyat. Yang pertama adalah legenda, yaitu terjadinya suatu tempat atau wilayah, contohnya Tangkuban Perahu, Rawa Pening, dan lain-lain. Kemudian yang kedua sage, yaitu sejarah disertai dengan fantasi rakyat, contoh hikayat Hang Tuah, Ciung Wanara. Ketiga mite, yaitu kepercayaan terhadap benda gaib, contoh cerita Nyi Roro Kidul dan Jaka Tarub. Keempat fabel, tokohnya hewan, contohnya kancil dan buaya atau hikayat Kalila. Kemudian yang kelima paralel, tokohnya manusia dan hewan, contohnya hikayat Ramayana, hikayat Mahabharata. Keenam jenaka, perilaku orang bodoh dan malas dalam bentuk humor, contoh Lebay Malang atau Pak Belalang. 7 cerita berbingkai, cerita dalam cerita, contoh 1001 Malam. 8 parabel, cerita moral dengan tokoh benda mati, contoh kisah sepasang slop. Oke, baik, berikutnya adalah cerita pendek. Yang pertama cerita pendek, jumlah katanya 1 cerpen mini atau flash, katanya 750 sampai dengan 1000 kata, cerpen ideal 3000 sampai 4000 kata, dan cerpen panjang kurang dari 10.000 kata. Kemudian berdasarkan teknik mengarang, 1 cerpen sempurna yaitu tema dan alurnya jelas. Yang kedua adalah cerpen tak utuh, alurnya tidak utuh. Kemudian kaidah kebahasaan yang digunakan yang di dalam cerita rakyat yaitu adanya penggunaan 1 pronominal yaitu kata ganti dari orang atau benda, contohnya ia, dia, kamu, dan lain-lain. Kemudian kedua frasa adverbial yaitu gabungan kata yang menunjukkan keterangan kata kerja, misalnya sungguh ajaib, biasa saja, terlalu cepat, dan lain-lain. Ketiga menggunakan verba material, kata kerja ini benar-benar dilakukan oleh tokoh, contoh membaca, duduk, makan, menulis, dan lain-lain. Keempat, konjungsi temporal atau menghubungkan antara satu waktu dengan waktu berikutnya, misalnya selanjutnya, berikutnya, kemudian, dan lain-lain. Kemudian kalau dalam cerita pendek yang digunakan yaitu 1 adjektiva atau kata sifat, 2 frasa adverbial atau kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu, seperti pada pagi hari, di sebuah desa, pada dini hari, dan sebagainya. 3 menggunakan kalimat langsung dan ada juga yang tidak langsung ataupun berupa dialog. 4 menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif. 5 menggunakan bahasa yang informal ataupun semi formal. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.